Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Mr. GYE. Kali ini kita akan belajar tentang bunyi. Pada pembelajaran sebelumnya kita telah belajar tentang keanekaragaman di Indonesia. Karena setiap daerah memiliki kebudayaan yang berbeda-beda, tentu juga memiliki alat musik tradisional yang berbeda-beda. Coba perhatikan alat-alat musik berikut ini. Alat-alat musik apa saja yang dapat kalian lihat? Apakah kalian dapat menyebutkannya? Ya, di situ ada sampek, angklung, saluang, kecapi, kendang, dan tifa. Apakah kalian tahu berasal dari manakah alat-alat musik tersebut? Dan apakah kalian tahu bagaimana cara memainkan alat-alat musik tersebut? Ya, sampek merupakan alat musik yang berasal dari Kalimantan Timur. Sampek merupakan alat musik tradisional bagi suku Dayak. Kemudian angklung, kecapi, kendang berasal dari Jawa Barat. Kendang dari Jawa Tengah juga ada. Kemudian saluang berasal dari Sumatera Barat dan tifa berasal dari Papua. Apakah kalian tahu bagaimana cara memainkan alat-alat musik tersebut sehingga menimbulkan bunyi? Ya, alat musik seperti sampek dan kecapi, cara memainkannya dengan cara dipetik. Kemudian saluang, cara memainkannya ditiup. Kendang dan tifa, cara memainkannya dipukul atau ditepak. Dengan memainkan alat musik tersebut, maka akan menghasilkan bunyi. Pernahkah kalian memainkan alat musik sampek? Jika kalian pernah memainkan alat musik sampek, biasanya ketika sampek itu dipetik, senar-senarnya itu akan bergetar, sehingga menimbulkan bunyi. Jadi, apa yang kalian ketahui tentang bunyi? Bunyi, segala bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Contohnya ketika kalian main sampek, kemudian dipetik, maka senarnya itu akan bergetar sehingga menimbulkan bunyi. Ketika kalian memainkan kendang, ketika kendang itu dipukul atau ditepak, maka kendang itu pun juga akan bergetar dan menghasilkan bunyi. Contoh lagi ketika kita berbicara, pita suara kita juga akan bergetar dan menghasilkan bunyi. Coba ketika kalian berbicara, peganglah di bagian leher, maka di situ akan terasa di tangan kita, yaitu ada yang bergetar, yaitu pita suara kita yang bergetar sehingga menimbulkan bunyi. Jadi bunyi itu berasal dari getaran. Segala bentuk bunyi itu berasal dari getaran atau benda yang bergetar. Lantas bagaimanakah sumber bunyi itu bisa sampai ke telinga kita? Bunyi bisa sampai ke telinga kita karena merambat melalui media perantara. Adapun media perantara bunyi itu dapat melalui media benda padat, benda cair, dan gas. Bunyi dapat merambat melalui benda padat. Contohnya, ketika kamu main telepon-teleponan menggunakan 2 buah kaleng, kemudian dari setiap kaleng itu diikat dengan benang. Ketika kalian membunyikan atau kalian berbicara, maka teman kalian akan dapat mendengarkan apa yang kalian bicarakan. Contoh yang kedua, misalnya kalian menempelkan telinganya di atas rel kereta api, maka kalian akan mendengarkan roda kereta api. Kemudian ketika kalian menempelkan telinganya di meja, kemudian teman kalian mengetuk-ngetuk meja, maka kalian akan mendengarkan ketukan itu. Itu berarti bahwa bunyi itu dapat merambat melalui benda padat. Bunyi juga dapat merambat melalui benda cair.
Contohnya, dengan menggunakan corong, corong tersebut dimasukkan ke dalam ember yang berisi air. Ketika ember itu diketuk-ketuk dengan batu, maka telinga kalian akan mendengarkan suara ketukan tersebut. Dengan demikian, bunyi dapat merambat melalui benda cair. Bunyi juga dapat merambat melalui gas. Contohnya, ketika kalian berbicara, itu berarti bunyi merambat melalui gas. Ketika kalian mendengarkan musik, mendengarkan lolongan anjing, atau suara-suara apapun itu, berarti bunyi itu merambat melalui gas. Karena walaupun jauh, dia sampai ke telinga kita. Jadi bunyi dapat merambat melalui gas. Selanjutnya tentang sifat-sifat bunyi. Seperti apakah sifat-sifat bunyi itu? Yang pertama, bunyi dapat merambat melalui media perantara yaitu benda padat, benda cair, dan gas. Yang kedua, bunyi dapat dibiaskan. Contohnya, suara petir di malam hari lebih nyaring daripada di siang hari. Kenapa demikian? Karena kerapatan udara di siang hari lebih renggang, sedangkan di malam hari lebih rapat. Sehingga petir di malam hari itu lebih nyaring daripada di siang hari. Itu salah satu sifat bunyi dapat dibiaskan. Selanjutnya, bunyi dapat dipantulkan. Contoh, saat kita teriak di pinggir tebing, maka akan terdengar gema suara kita. Saat kita berteriak di gua atau ruangan, maka juga akan terdengar dengan gaung kita. Ngomong-ngomong, kalian bisa nggak membedakan apa itu gema dan apa itu gaung? Gema adalah bunyi pantul yang terdengar dengan jelas, sedangkan gaung bunyi pantul yang terdengar tidak jelas. Gema biasanya ketika kita teriak di pinggir tebing, maka suara yang kita ucapkan itu akan memantul dan dengan jelas. Sedangkan ketika kita berteriak di suatu ruangan, kadang-kadang tidak jelas. Itulah yang disebut dengan gaung. Jadi kesimpulannya adalah bunyi berasal dari benda yang bergetar. Kemudian, bunyi dapat merambat melalui benda padat, benda cair, dan gas. Bunyi dapat dibiaskan dan bunyi dapat dipantulkan. Adapun gema merupakan bunyi pantul yang terdengar dengan jelas. Sedangkan gaung merupakan bunyi pantul yang terdengar tidak jelas. Bagaimana dengan pembelajaran kali ini? Mudah-mudahan kalian semua dapat memahaminya. Oke, pembelajaran kali ini sampai di sini dulu. Sampai jumpa. Jangan lupa pencet tombol subscribe dan pencet loncengnya agar tidak ketinggalan pelajaran. Agar selalu mendapatkan info-info pelajaran yang terbaru dari saya. Selamat belajar.